Shalom. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 9 Desember 2024. Untuk itu, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 5 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Nats ini adalah bagian dari kesaksian Tuhan Yesus Kristus sendiri tentang siapakah Dia. Bahwa Dia adalah Anak Allah yang diutus oleh Allah untuk datang ke dunia ini menyelamatkan dunia yang penuh dengan dosa. Sebagai Anak Allah, Ia berkuasa untuk menyelamatkan. Sebagai Anak Allah, Dia berkuasa untuk memberikan kehidupan, membangkitkan orang-orang mati, dan juga Dia berkuasa untuk menghakimi dunia ini. Kuasanya sama seperti Bapa yang mengutusnya ke dunia ini, bahwa Dia menguasai kehidupan dan kematian. Dalam nats ini Yesus berkata bahwa saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suara Anak Allah suatu saat dan sudah tiba waktunya bahwa Dia akan bersuara dan berkuasa untuk membangkitkan orang-orang yang mati di dunia ini. Semua orang yang mati akan mendengarkan suara Anak Allah dan akan dibangkitkan supaya semua orang dihakimi di dalam dunia ini. Karena itu kita semua akan dibangkitkan oleh Tuhan dan menuju kehidupan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, namun suara Tuhan tidak hanya berkuasa untuk membangkitkan orang-orang mati secara fisik saja, tetapi juga suara Tuhan berkuasa untuk membangkitkan secara rohani, dan Dia membangkitkan kita dari kerohanian kita yang mati karena dosa-dosa, karena dosa terpisah kita dengan Tuhan Allah. Karena itu ketika orang yang mau mendengarkan suara Tuhan, maka dia akan hidup dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah kesempatan kita selama kita masih hidup. Selama diberikan kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan masih memberikan waktu untuk kita di dunia ini. Maka pakailah waktu kita, kesempatan kita untuk mendengarkan suara Tuhan, supaya rohani kita yang mati itu akan hidup kembali. Sesibuk apapun kegiatan kita, aktivitas kita, di kehidupan kita, baiklah kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu memampukan kita, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kita ketika terjadi masalah di dalam kehidupan kita. Dan kita mempunyai pengharapan karena Yesus Kristus yang membangkitkan pengharapan kita. Untuk itu marilah kita mendengar suara Kristus, percaya dan hidup di dalam Kristus, kuasa Kristus. Luangkanlah waktumu untuk berdoa, luangkanlah waktumu untuk merenungkan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, supaya kehidupan rohani kita hidup kembali. Tanggapi suaranya dengan iman. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buka hati dan berjalan di dalam kehidupan yang penuh pengharapan bersama dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang kami kenal, di dalam kasih setiamu kami bersyukur Tuhan untuk Engkau, di mana pada firman-Mu ya Tuhan,
suara-Mu yang mampu membangkitkan kerohanian kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mendengar suara-Mu dan berjalan dalam terang-Mu. Pakai hidup kami untuk membawa kabar keselamatan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin.